Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kasih karunia Tuhan menyertai kita hingga saat ini. Kita berjumpa di dalam pelayanan pendadaran untuk mempersiapkan diri kita. Atas undangan Tuhan, kita menyambut panggilan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan besok tanggal 5 September jam 8 pagi. Oleh karena itu mari kita menyiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga. Dan nanti pelayanan perjamuan kudus juga akan dilayankan untuk anak-anak kita usia 9 tahun dan sudah baptis. Sehingga di tengah-tengah keluarga dinyatakan kasih, anugerah, dan kekuatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan syukur, kita naikkan ungkapan yang tak terhingga karena Tuhan senantiasa memulihkan dan melawat di masa-masa sulit saat ini. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur melalui nyanyian. Kita pujikan Kidung Jemaat 362. Baitnya yang pertama dan yang kedua mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Di dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Kau nyatakan di setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau meraih kami, Engkau memeluk kami, Engkau menjadikan kami orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh karenanya itu pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan mempersiapkan diri kami. Kami membutuhkan kasih karunia, anugerah pengampunan yang berasal daripada-Mu. Melalui penghayatan iman kami dalam sakramen perjamuan kudus, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah juru selamat kehidupan bagi kami. Keselamatan hanya ada pada-Mu yang telah berkorban atas nama cinta kasih-Mu yang sempurna, yang mengasihi kami semua. Sehingga di pandemi COVID-19 ini begitu banyak dampak, begitu banyak kesulitan yang membawa kami ada di dalam keterputusasaan, dalam kelemahan, di dalam duka cita. Biar dalam sakramen perjamuan kudus kami mempersiapkan diri untuk menerima anugerah-Mu yang besar, yang menghapus segala kesalahan dan pelanggaran, yang menguatkan sisa perjalanan kehidupan kami, mengokohkan iman dan harapan kami. Oleh karena itu Tuhan bersabdalah kepada kami di tengah-tengah keluarga kami, baik Bapak, Ibu, anak, dan anggota-anggota keluarga. Biar kami akan mendengarkan firman-Mu, maka urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam dan oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan yang ke-44 dengan judul perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Demikianlah firman-Nya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya
Kelak pada kedatangan anak manusia pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kiranya di tengah-tengah keluarga satu hal yang kita khususkan, pendadaran yang biasanya dilakukan per kelompok, tetapi sekarang ini karena situasi pandemi dilayankan di tengah-tengah keluarga. Artinya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berbeda, karena merekatkan hubungan relasi di tengah-tengah keluarga, dan keluarga terpanggil, entah ayah, ibu, anak, terpanggil menghidupi iman dan pengharapannya. Kehangatan cinta kasih di tengah-tengah keluarga tentu terus bertumbuh, mekar, dan akan tetap kuat dalam keadaan dan situasi apapun. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan demikian: sedia payung sebelum hujan, atau lebih baik mencegah daripada mengobati. Ungkapan ini hendak mau mengingatkan kita bahwa kewaspadaan itu sesuatu hal yang penting, yang tetap terjaga dalam mengantisipasi kejadian apapun. Waspadalah dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang menyangkut peristiwa yang itu di luar batas manusia yang tidak bisa mendalami, tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami itu. Dan ketika kewaspadaan menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini, benar-benar kita wajib jaga iman, jaga imun, jaga aman, supaya benar-benar ketika kita keluar ya harus pakai masker, dan kita mobilitas kita terbatas. Kemudian iman, kita harus jaga iman, karena saya rindu untuk gereja. Sekarang ini ibadah harus di rumah. Kita harus konsisten untuk ibadah. Walaupun harus keluar kuota, uang pulsa untuk dapat beribadah. Tetapi itu harus kita lakukan supaya iman kita tetap bertumbuh. Karena di dalam dunia ini banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang tidak bisa kita duga. Tidak bisa kita prediksikan, tidak bisa kita perhitungkan, tidak bisa kita batasi. Karena begitu banyak hal-hal yang bisa terjadi. Maka firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita, ada kesiapan hati untuk tetap berjaga-jaga. Kalau Matius mengingatkan kita bahwa anak manusia tidak tahu akan datang dalam tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, yang pasti hendaklah kamu siap sedia. Kita menaruh harapan yang besar kepada Kristus yang akan datang. Dengan iman kita, kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat bagi kita. Maka kita diharapkan untuk siap sedia. Berbahagialah yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Banyak kesempatan yang datang kepada kita, tapi seringkali kita tidak memiliki kesiapan. Kesempatan-kesempatan itu akan berlalu, akan datang silih berganti, tetapi apakah siap? Dalam setiap peluang, dalam setiap kesempatan kita melakukan dalam waktu yang baik dan berharga, kita melakukan yang memang menjadi tujuan kita. Mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, kita tetap menjaga iman kita, supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Apalagi di pandemi COVID-19 ini, banyak alasan untuk kita jauh dari Tuhan, menyalahkan Tuhan,
kemudian kenapa saya harus berduka, kenapa saya harus kehilangan, kenapa saya harus merasa sulit dalam kesulitan banyak hal. Mari kita menjaga iman kita kepada Tuhan, kita siap untuk tetap mengikut Tuhan. Dan kita memiliki iman yang kuat dalam situasi apapun, itu menjadi kewaspadaan bagi kita untuk tidak jatuh dalam berbagai pencobaan dan jauh dari Tuhan, dan kita menjadi domba-domba yang kehilangan arah. Tetapi iman dan harapan kita pautkan kepada Tuhan. Maka pada saat ini dalam pelayanan pendadaran, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mengingat kembali kehidupan kita, di mana Tuhan selalu menyertai memberkati hingga hari ini. Biarlah iman kita bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Sekalipun kita mengalami dampak pandemi COVID-19 ini. Mari bersama-sama dengan keluarga kita mempersiapkan diri, kita mengambil saat teduh, kita menyiapkan hati pikiran kita menyambut undangan dan panggilan Tuhan. Apakah aku layak menerima anugerah pengampunan-Mu, Tuhan? Dan apakah aku mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tetap waspada, siap sedia dalam kondisi apapun untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan kita akan masuk di dalam penanjihan untuk menguji diri kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh cukup, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, saya akan bertanya pada Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, dan dijawab di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita masing-masing. Jawaban ini atas pertanyaan Tuhan, bukan atas pertanyaan saya. Kita mempersembahkan dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kesanggupan Bapak-bapak sekalian? Bagaimana kesanggupan ibu-ibu sekalian? Bagaimana kesanggupan anak-anak sekalian? Terima kasih kesediaannya. Mari sebelum kita tutup di dalam doa, kembali kita pujikan dalam Kidung Jemaat nomor 362 baitnya yang kedua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami untuk selalu waspada, sehingga kami tidak goyah dengan situasi yang kami hadapi saat ini. Kami tidak meninggalkan Engkau, tetapi tetap iman dan harapan kami terpaut dalam kasih-Mu yang selalu menguatkan kami, menganugerahkan kehidupan yang penuh dengan kekuatan dan penghiburan dan pertolongan. Ajarlah kami untuk tetap setia, tetap berjaga-jaga dan waspada, untuk menjaga api iman kami terus menyala, tidak redup,
tidak padam dan gelap. Dan kami membawa seluruh anggota keluarga kami, baik kami sebagai suami, istri, dan anak-anak. Kami mau Tuhan pulihkan di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersedia untuk menyambut anugerah pengampunan Tuhan dan kasih-Mu yang sempurna melalui sakramen perjamuan kudus. Engkau semakin mengokohkan relasi di antara keluarga kami, anggota-anggota keluarga, baik kami sebagai orang tua dan anak. Jalinlah kasih yang tak terbatas, kasih yang memaafkan, kasih yang menerima di tengah-tengah keluarga kami, kasih yang semakin memulihkan, sekalipun kami ada di dalam persoalan dan pergumulan. Engkau nyatakan pertolongan dan perlindungan Tuhan yang tetap menjaga erat tengah-tengah keluarga kami. Kami persembahkan tubuh jiwa raga kami Tuhan, menyambut panggilan-Mu, sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan tanggal 5 September. Sehingga Engkau utus kami untuk bersaksi bahwa Engkau adalah juru selamat yang mendatangkan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu, dalam kepak sayap hangat cinta kasih-Mu. Kami beroleh hidup, kami beroleh kehangatan, kami beroleh kekuatan. Di dalam daulat karena Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.